Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Mas Muklis ini. Ini termasuk juga pemula yang baru beberapa kali. Dan ini Mas Muklis, ini sebenarnya sudah berapa kali bongkar kalau Mas Muklis sendiri? Saya 4 kali, Mas. 4 kali. Hah? 4 kali kalau nggak 5 kali. 4 kali. Ini sejauh ini sudah ada keluhan belum? Keluhan banyak, Mas. Apa itu? Apalagi sekarang bibitan mahal, pakan juga mahal. Terus apa lagi? Kalau yang mahal. Kalau harga. Sejauh ini pernah ditawarkan belum kalau ini? Belum kalau yang ini. Belum. Belum. Terus keluhannya sejauh ini apa? Sejauh ini ya dipakan sama kambingnya nih yang kecil-kecil mahal. Kambing sehat. Makannya udah berapa bulan? Ini sekitar 2,5 bulan ini. 2,5 bulan? Iya. Kalau pakan 2,5 bulan habis berapa sudah? Ini sudah habis sekitar 4,5 juta, Mas. Serba beli? Iya, beli semua. Apanya yang beli aja? Daun singkong beli, konsentrat beli, sama pakan tambahan konsentrat pur ayam. Semua serba beli. 2,5 juta. 2,5 bulan, 4,5 juta. Iya. Ini kosnya terlalu tinggi nggak, Mas? Perkiraan? Iya. Sangat tinggi, Mas. Hah? Sangat tinggi. Sangat tinggi? Iya. Terus perkembangan kambingnya gimana? Untuk saat ini kurang sesuai. Kurang sesuai? Iya. Ini dulu modal berapa sih sebenarnya kambing-kambing kayak gini? Ini hampir 1 juta. Hampir 1 juta? Iya, 960.000. Ini? Iya. Kambing kayak gini kan susah besar nih, Mas. Nah, ini yang nggak bikin kecewa nih. Nah, ini? Iya. Ini kan susah besar nih. Kalau ini kan sebenarnya lah. Susah kalau dikemukan kan dia. Iya, susah. Ini bagusnya kan harusnya rumput ini. Harusnya ya. Kalau model-model kambing kayak gini Ya, untuk wilayah untuk bisa dibilang nggak ada perkembangannya sebelah sini. Ini. Ya, terutama ini yang berapa? Dua ini ya. Ini susah perkembangan ini. Iya. Nggak ada kemajuannya. Ini gimana ini? Kalau ini masih bagus lah ya. bagus lah. Masih bagus. Terus ini yang juga termasuk jelek. Ini jelek ini, Mas. Rambut berdiri semua itu ya. Ya mungkin Rambut berdiri, terus katanya. perut buncit, badan ini kurus ini. Ini sebenarnya kalau dari telinga bagus, tapi dari badan kok bisa hancur kayak gini, Mas? Ini kurang perawatan sedikit ya. Ini. Iya. Ini modal rut-rutan. Iya, borongan harga. 1 juta kurang semua. Iya, 960.000. 960.000. Tapi bisa rusak kayak gini nih gimana, Mas? Kejadian ini udah berapa kali kalau kayak gini rusak nih kambing? Yang kurang bagus ini hampir 2 periode ini, Mas. Kurang bagus? Ya. Masalah bibitnya? Ya, dari bibitnya, Mas. Mungkin karena mahal atau mungkin susahnya, nggak tahu juga ini. Dari sana ya. Ini? Iya. Oh. Kalau ini bagus ini bagus ini. Bagus nih yang ini bagus. Nih. Mana? Ini ya. Oh iya ini. Ini termasuk ini susah ini, Mas. Ada kalau saya lihat ini 1 2 3 4 5. 5 ini perkembangannya bisa dimungkinkan sangat jauh ini. Iya. Terus kalau yang sebelah sini bagus-bagus ini. Ya, kalau yang sebelah sini lumayan lah. Sebelah sini ini bagus-bagus, ini mulus ini. Ini kalau perkembangan bagus. Ini bagus. Ini susah ini. Iya. Ini positif postur ini kayak gini. Mau dilihat kalau pemirsa mungkin agak susah ya menandai di video ya. Tapi kalau saya secara langsung ngomong ini kambing susah untuk besar ini. Ini rugi di waktu, rugi di pakan ini. Ya. Banyak makan tapi nggak. Banyak makan tapi nggak ada pertumbuhan ini. Ini juga lambat ini sebenarnya. Ini lambat. Ini juga bisa terhitung lambat. Jadi ada 1. Ini juga ini. Nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ekoran ini. Yang bisa kemungkinan ngomong pertumbuhannya lambat. Hampir 50%. Hah? Hampir 50%. Emang total isi berapa? Awal isi 25 ekor, cuma karena mati 2. Mati sudah 2.
23 ya. Kayak gini rasanya gimana, Mas? Waduh, ngenes Mas. Hah? Ngenes. Hah? Ngenes itu apa? Ngeluh. Hancur gitu ya, Iya. harapan hancur. Ini prediksi harapan hancur kayak gini dari awal apa sudah sadar apa Udah baru-baru ini? kelihatan sih sebenarnya dari awal. Heeh. Iya. Kalau kambingnya, cuman karena waktu itu kan kambing memang mahal, jadi mau diterima ya, enggak diterima ya gimana? Diterima juga sebenarnya susah mau dikembanginnya. Gitu ya. Ya udah dia diambil aja. Heeh. Jadinya ya kayak gini malah. Jadinya kayak gini. Ini makannya udah 4,5 juta. Ini terlalu makan juga, kosnya udah terlalu berlebihan Iya, udah sebenarnya. terlalu berlebihan, nggak kayak biasanya. Heeh. Apa yang menyebabkan kos pakan membengkak sebenarnya? Kok sampai 2 bulan setengah sudah habis 4,5 juta? Ya, sekarang nggak ada yang cari sendiri, semua beli. Semua serba beli. Iya. Jadi kalau menurut Mas Muklis, penggemukan di saat ini itu kan ini bayangan lah ya. Ya. Artinya kemarin-kemarin orang ngomong penggemukan enak, jual enak, dapat barang enak. Sekarang situasinya kayak gini, mau gimana ini di hadapan kayak gini? Ya, bingung juga mau gimana ini. Bertahan? Ya untuk sementara bertahan. Cuma nggak tahu untuk kedepannya mau gimana. Termasuk ini keluhan atau gimana? Sebenarnya ngeluh Mas. Apalagi selain dari bibit dan pakan? Selain dari bibit dan Untuk pakan, penjualan gimana situasi sekarang? kalau untuk penjualan sih kalau untuk sekarang belum tahu. Kayaknya sama aja, susah juga nih kayak kalau tanggung-tanggung kayak gini. Susah. Biasanya kendalanya memang kambing kecil kayak gini susah ya. Ya kalau untuk yang dibuang. nanggung-nanggung gini yang biasanya yang susah. Kalau ini mau dibuang belum dapat untung. Kalau mau ditahan, pembekakan di pakan semakin banyak. Ya udah, nggak tahu ini mau diapain. Untuk sementara sih ditahan dulu, selagi pakan masih ada. Selagi pakan Ya. masih ada, Ya. ditahan. Ditahan aja dulu. Tapi paham nggak kalau sekarang nanti ini pakan, perkiraan berapa hari ini pakan habis? Sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Ini hanya hitung-hitungan saya ya, Ya. dengan Mas Muklis. Sekarang dijual 2 minggu kemudian, ya kan? Ya. Harga nanti saya nggak ngomong lah ini. Harga nanti mau laku berapa? Prediksi saya. Ya. Prediksi saya mungkin ini angka-angka tertingginya harga 13 lah. Untuk root. Ya. Untuk root. Kalau ekoran saya berani ini tidak tembus 1 juta. Waduh. Iya. Bangkrut lah. Hah? Bangkrut. Nah, ini ketika nanti dijual 13 untuk mengangkat yang 10 ekor itu, Ya. terus kemudian Mas Muklis beli lagi sekarang, itu kan jelas harga di atas. Sekarang kalau kebayangan saya itu sekarang harga 15,5 sampai 16,5. Ya kalau punya target di Lebaran Haji, pasti harga segitu. Nah ini berarti jual untuk mendatangkan lagi berarti nambah lagi modalnya. modal, ya kan? Untuk pakan tidak tertutupi. Iya. Nah ini perkiraan kalau pakan sudah tidak tertutupi, modal membengkak, sampai kemudian nanti Idul Adha, dari 15 itu nanti prediksi harga berapa? 18. Ketemu nggak itu nanti? Waduh, nggak ketemu Mas. Malah rugi Mas. Terus gimana ini? Ini bayangan saya ya. Iya. Bayangan saya itu 15 itu Idul Adha nanti bisa hanya ketemunya 18. 17, 18, 5 itu udah bagus lah. Prediksi saya. Iya. Dalam gambaran kambing yang ideal-ideal gitu. Nah, ini berarti selama ini secara pakan pasti tidak, kos pakan tidak ketemu lagi. Sudah rugi nih. Mau masih bertahan di penggemukan atau pindah beralih ke breeding akhirnya? Ya nanti dihitung-hitung lagi, dilihat lagi. Mau coba breeding juga kayaknya. Saya tidak menakut-nakuti loh Mas ini. Iya. Saya tidak menakuti. Ini lihat kenyataan kambing. Iya, memang kenyataannya memang kayak gini, Mas. Terus ya ini juga untuk pemula, untuk pemirsa kan di luar. Biar pengetahuan ini juga bisa saling berbagi.
Artinya saya juga tidak hanya memberi semangat motivasi buat pemirsa, tapi juga resiko sebenarnya. Resiko di saat pemilihan bibit ini terjadi seperti ini. Ini resiko bagi penggemukan. Pemula kan di luar harus menyimak juga. Nah, ini saya harapkan Mas Muklis itu bisa ceritalah keluh kesah yang tersimpan yang belum saya tanyakan apa. Ada nggak? Pakan jelas bengkak, modal jelas tidak kan. Mungkin kalau untuk yang pemula harus lebih teliti ke bibitannya. Ya, jadi kira-kira yang sekiranya memang nggak bisa tumbuh dengan bagus, ya mending nggak usah diambil. Nggak usah diambil. Iya. Terus kalau belinya online gimana coba? Kalau untuk online, belinya ini hanya dibantu oleh media sosial kayak YouTube saya, gara-gara tayangan saya, terus pemirsa minat ta. Ini kan juga akan, saya tidak memiliki tanggung jawab untuk berkaitan itu sih kan. Saya sifatnya hanya menyampaikan. Tapi kalau persoalan bibit kan saya juga nggak bisa mengawal gitu kan. Karena kan hubungannya dengan pedagang, bukan dengan saya. Ini gimana kalau menurut Mas Muklis untuk peminat-peminat online ini? Ya mungkin disurvei dulu. Hah? Disurvei dulu. Disurvei. Iya. Kalau jauh? Kalau jauh ya nggak tahu. Bayangkan ini sebagai saya Ya. menayangkan di sini Mas Muklis itu di Pulau Jawa. Ya. Apa yang harus sikap yang harus diambil agar supaya nanti beli jauh ini tidak salah? Minta petunjuk siapa? Bingung ya? Bingung, Mas. Bingung ya? Ya udah pemirsa, saya harapkan ini sebagai contoh saja untuk pemirsa. Saya yakin pemirsa juga ingin mendapatkan kambing-kambing yang ideal untuk digemukkan. Itu kan bukan hanya murah sih sebenarnya. Murah itu bisa dicari. Tapi pertumbuhan itu yang lebih penting. Lebih penting kan gitu. Karena nah, bagi saya lama habisin pakan banyak teman nggak tumbuh-tumbuh kan. Ini yang saya sangat menyayangkan kan. Saya tidak menginginkan si peternak mendapatkan situasi seperti ini, walaupun gitu ya. Peternak itu kan cenderung lebih banyak mencari murah ketimbang yang bagus. Bagus kan ya. Bagus, ya ini saya baca, dikit, tapi ini sebagai untuk teman-teman di luar sana, mudah-mudahan ini bisa disimak dengan baik, diperhatikan dengan baik. Kalau toh memang ingin mencari bibit, lebih baik yang bagus. Terus kemudian bisalah sebenarnya kalau ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan lewat online itu berkaitan, kalau selisih 50.000 atau 100.000 asal potensi bagus, lebih baik yang agak lebih mahal daripada nanti bengkak di kos seperti ini nih. Pertumbuhannya kurang, makannya habis banyak. Kan kambing kayak gini makannya habis banyak ini ya. Iya, makan sama aja habis banyak. Tapi semuanya perkembangannya ada. Perkembangannya susah itu. Itu bagus, ini bagusnya sebenarnya rumput. Ketimbang makanan jadi kayak gini. Polanya dia tidak selalu cenderung bermasalah kalau berkaitan dengan pengebokan model jenis-jenis ini nih. Jenis ini bagusnya rumput, ramban, pertumbuhannya enggak, bandingannya memang tidak selisih jauh lah. Ya mungkin tetap kalah. Tetap kalah tapi tidak selisih jauh gitu. Tapi semangat Mas Muklis ya. Saya harapkan jangan putus asa. Ini mungkin nasib. Ya kan? Nasib. Terus ya pengalaman lah ke depan biar berhati-hati untuk memilih kambing, walaupun itu borongan gitu kan. Kalau bisa ya ada beberapa yang dipilih gitu kan, agar supaya nanti selisih 50.000 lebih mahal atau 100.000 nggak apa-apa ya. Daripada kayak gini nih kejadiannya. Oke, terima kasih Mas Muklis ya. Semangat ya. Jangan kecewa dan putus asa ya.